Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Agung Ripna Aji, saya guru sosiologi di SMA Negeri 1 Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada kesempatan kali ini, Selasa 14 Desember 2022, saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 dengan materi perubahan sosial di kelas 12. Untuk lebih jelasnya, selamat menikmati video pembelajaran saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh KM-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, silahkan cek dulu ruangannya. Apabila masih ada sampah, silahkan sampahnya buang ke tempat sampah. Kalau misalkan belum rapi, silahkan bajunya rapikan terlebih dahulu ya, agar belajarnya nyaman, enak gitu ya, sehingga pelaksanaan pembelajaran nanti ke depan akan lebih baik. Nah, kita absen terlebih dahulu ya. Oktaviana, Hasna, Jin, Lintang, Syifa, Widya, Cantika, Naila, Asri, Rahma Aulia, mana? Fitri Nur Fadila, Agnia, Silvi, Faiza, Selomita, Nurhayati, Padila, Gabrielo, Arif, ada, Indri, Amalia, Milati Hanifa, Ananda. Mana? Kemarin kita telah melaksanakan pelaksanaan pembelajaran di kelas 11. Hari ini kan kita sudah naik ke kelas 12. Kita akan review dulu pelaksanaan pembelajaran atau materi-materi pembelajaran yang telah kita pelajari di kelas 11 gitu ya. Nah, di kelas 11 ini kita sudah belajar yang namanya kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Kelompok aja, kelompok. Apa bedanya satu orang dengan kelompok? Hah? Ya berarti lebih dari satu orang. Artinya kumpulan orang-orang yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Nah, itu yang namanya kelompok. Ada juga ketika kita berkelompok, kita akan menghadapi berbagai masalah. Namanya juga hidup, pasti ada masalahnya. Nah, masalah yang berkaitan dengan pergaulan hidup manusia disebut sebagai masalah sosial. Gitu. Masalah sosial itu adalah kondisi tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, tetapi berpengaruh kepada orang banyak, gitu ya, orang lain, orang banyak sama, ya berpengaruh kepada masyarakat. Nah, kemudian kita juga mengenal kesetaraan, yaitu apa ya, status yang sama gitu. Ini kondisi di mana orang itu dipandang sebagai setara, nah, itu ya, sama. Kemudian kita juga mengenal yang namanya konflik sosial. Kalau bergaul, pasti nggak semuanya suka sama kita, gitu ya. Pasti nggak semuanya akur dengan kita. Ketika kita punya masalah dengan orang lain, nah itulah yang namanya konflik, gitu. Yakni pertentangan, bisa berhubungan antara individu dengan individu, antara kita misalnya dengan orang lain, bisa kita dengan kelompok, misalnya saya dengan siswa kelas 12 ini. Bisa juga antara kelompok dengan kelompok, itu yang namanya adalah konflik gitu.
nggak selalu akur. Ada juga yang akurnya, namanya adalah integrasi sosial gitu. Ini adalah yang telah kita pelajari di kelas 11. Hari ini kita akan belajar materi kelas 12 yang baru. Coba perhatikan dulu. Ini gambar apa? Kau tahu? Nah, ini gambar komputer. Ini juga sama. Ini komputer, ini komputer. Gitu ya. Ada nggak yang berbeda? Ada. Apanya yang berbeda? Bentuknya. Komputer ini memenuhi satu ruangan. Jadi ya, teknologinya jauh lebih buruk dibanding yang ini. Tetapi ini adalah komputer pertama. Nggak ada. Tanpa ini nggak akan ada yang namanya komputer ini. Gitu, ya. Ini memenuhi satu ruangan, satu kelas ini mungkin lebih. Kemudian dijalankan oleh beberapa orang dengan mesin yang amat rumit dan besar-besar. Kita bisa menyederhanakan dengan hanya satu kantong saja gitu ya, masuk dan bisa dibawa kemana-mana gitu, lebih portable. Kalau ini, ini adalah handphone pertama, telepon pertama tepatnya mah ya. Telepon pertama. Dulu telepon itu bentuknya seperti ini. Kemudian berevolusi, berubah sehingga kita mengenal yang namanya iPhone 14 Pro. Ya. Dulu pakai kabel, kemudian ini speakernya, ini mikrofonnya. Gitu. Kita kenal ya. Ada perbedaan? Ada. Tidak ada layarnya, yang ini ada. Ini tidak bisa dibawa kemana-mana, ini bisa dibawa kemana-mana. Lebih portable. Canggih mana? Yang ini. Nah gitu. Tapi ini tidak akan ada kalau tidak ada ini. Begitu ya. Ini tahu apa? Toilet. Ini toilet zaman Romawi. Dulu di Romawi toiletnya ini bareng-bareng, gitu ya. Kalau mau buang air ngerumpi di sini. Sebenarnya gini juga, nih ya. Ini ada di sebagian daerah atau dulu juga di sini banyak ya, karena orang-orang yang punya toilet itu adalah orang-orang kaya. Sehingga orang-orang kalau buang air dia akan pergi ke sawah mencari empang. Ada yang ada dengan tutupnya gitu ya, ada dengan tirainya kayak gini, ada yang tidak ada sama sekali, kelihatan semuanya gitu ya, di sungai gitu ya, itu tuh di sungai kecil. Kemudian kita jongkok, ada yang berdua, ada yang di depan gitu, ada yang di depannya lagi, sehingga kalau kita buang air nanti ada yang lewat gitu. Sekarang tidak ada ya. Ini waktu saya SD masih ada. Waktu saya SMP masih ada, tetapi sekarang kayaknya sih sudah pada punya toilet ya. Ini sebenarnya nggak ramah lingkungan, karena kan kotoran itu banyak bakterinya ya. Dan tentunya kalau kemakan gitu ya, kan sungai itu digunakan beraktivitas gitu ya. Ini ada yang udah tahu pasti ya. Ini apa? Nah, ini adalah pekerjaan yang sudah punah sekarang. Ini adalah tukang bangunin orang. Ya, kalau kita namanya alarm kali ya. Nah, dulu nggak ada handphone, nggak ada jam waker, jadi kalau orang bangun subuh itu nggak bisa. Mereka bisa menggunakan jasa tukang bangunin ini ya, atau tukang alarm aja namanya. Sekarang mah di HP udah ada ya, include gitu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang punah di Indonesia banyak ya. Contohnya tukang tulis buku. Dulu sebelum mesin cetak ditemukan, buku itu ditulis dan harganya sangat mahal. Hanya orang-orang tertentu saja yang tulisannya bagus, yang terpelajar, yang bisa menulis buku. Ya, mesin cetak ditemukan, buku menjadi murah. Akhirnya tukang tulis buku sudah tidak ada lagi. Ya, paling tukang apa sekarang ya? Mungkin tukang cuci juga sudah akan punah ya. Ditemukan mesin cuci piring, gitu. Ditemukan mesin cuci. Akhirnya apa? Pekerjaan-pekerjaan tersebut
yang awalnya oleh orang sekarang digantikan oleh mesin gitu. Mungkin juga guru akan demikian. Ya, seandainya sekarang kan ada Google ya. Ada Google, ada OpenAI di mana kalian bisa mengetahui segala sesuatu hanya dengan satu sentuhan klik saja. Mungkin 10 tahun yang akan datang guru sudah tidak ada lagi. Kalau memang ditemukan cara gitu ya menggantikan guru. Tapi kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Tahu ini apa? Irna tahu? Ini anak SMP. Kalau kalian perhatikan ya. Tuh, bajunya baju SMP ya. Tuh OSIS SMP. Kemudian celananya biru. Tapi mukanya seperti lebih tua ini ya dibanding saya. Kayaknya. Tapi dulu orang-orang berpenampilannya seperti ini. Sekarang sudah baby face. Mungkin kalau dibandingin dulu dan sekarang kita punya mesin waktu nih, anak-anak SMP sekarang ke siniin ini kayaknya jadi bapaknya. Ya, yang ngambil rapot ini kayaknya ya. Tetapi itu zamannya gitu ya. Penampilannya melebihi usianya. Apa persamaan dari semua contoh tadi? Ini ganti jadi ini ganti jadi ini ganti jadi ini, ya jadi ini ganti jadi ini. Tuh, ada yang berubah gitu ya persamaannya. Inilah yang disebut dengan perubahan. Apa itu perubahan berdasarkan contoh ini? Kondisi yang tidak sama dengan sebelumnya. Kalau dulu saya masih kecil, sekarang mah sudah besar Pak, sudah remaja. Kalau dulu mah saya itu masih SD, sekarang mah sudah SMA. Kalau dulu mah saya belum punya pacar, sekarang mah sudah punya pacar. Kalau dulu mah saya belum punya kendaraan, sekarang mah sudah punya kendaraan. Kita berubah, kita berbeda dari sebelumnya. Inilah yang disebut dengan perubahan. Tetapi tidak semua perubahan disebut sebagai perubahan sosial. Hanya yang berkaitan dengan akibat pergaulan orang banyak saja yang disebut dengan perubahan sosial. Ini kan berkaitan dengan orang banyak semuanya ya, di mana teknologi-teknologi ini, pekerjaan-pekerjaan ini adalah hasil daripada pergaulan manusia. Manusia menemukan sesuatu berubah menjadi seperti ini gitu ya. Manusia menemukan bahwa telepon itu bisa disederhanakan berubah jadi seperti ini. Manusia menemukan teknologi baru gitu ya, bahwa kita menemukan septic tank, kita menemukan bahwa buang air itu tidak sehat kalau di sungai. Kemudian akhirnya berubah. Kita menemukan teknologi baru, kemudian akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang lama tergantikan gitu ya. Nah, ini juga kita menemukan skincare, kita menemukan apa lagi? Ya banyak ya. Akhirnya kondisinya menjadi berubah. Inilah yang disebut dengan perubahan. Kondisi yang tidak sama dengan sebelumnya sebagai akibat dari apa? Sebagai akibat dari pergaulan hidup manusia gitu ya. Kedepannya kita akan mempelajari perubahan sosial ini dengan media infografi. Kalian akan menganalisis ya, kemudian kalian akan menciptakan infografik dengan tema perubahan sosial gitu ya. Jadi berinovasi, berkreasi begitu ya. Nah, kenapa perubahan ini terjadi? Ada faktor pendorongnya. Yang pertama adalah penemuan. Ditemukan sesuatu yang baru sehingga yang lama tergantikan gitu ya. Ditemukan laptop, akhirnya komputer PC tergantikan. Ditemukan alarm, akhirnya pekerjaan-pekerjaan jasa ya, bangunin orang digantikan. Ditemukan mungkin alat berpindah satu tempat ke tempat yang lain itu apa? Teleportasi gitu ya. Akhirnya mobil, motor,
digantikan. Ditemukan kendaraan yang bisa mengendarai sendiri ya, sekarang ada kan Tesla gitu, Google, mobile. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan seperti supir taksi, pekerjaan seperti Gojek akan hilang nantinya. Mungkin akan hilang. Antri. Akibat apa? Akibat dari perubahan alam. Alam mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Kemudian pengaruh dari kebudayaan lain. Dulu selera itu kan keroncong, dangdut. Sekarang kita berinteraksi dengan orang lain sehingga budaya luar juga ikut kita sukai gitu ya. Apakah buruk? Ya belum tentu buruk juga ya. Ya kita proporsinya seimbang saja. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Misalnya suka dengan lagu Korea, suka dengan makanan Korea. Nah itu adalah akibat dari kebudayaan lain, interaksi kita, hubungan kita dengan kebudayaan lainnya. Kemudian dinamika demografi, adanya yang meninggal, adanya yang lahir, ya, adanya yang pindah, gitu ya, ada yang datang ke sini. Kita berinteraksi dengan orang lain, akhirnya apa? Situasinya menjadi berubah. Jadi perubahan itu apa tadi? Kondisi yang tidak sama dengan sebelumnya. Tapi kan nggak semua kondisi yang tidak sama dengan sebelumnya adalah perubahan sosial. Jadi apa? Kondisi yang tidak sama dari sebelumnya akibat dari interaksi. Interaksi manusia gitu sebagai akibat dari interaksi kita, hubungan kita dengan manusia lainnya. Kemudian faktor pendorongnya apa saja? Penemuan, sesuatu ditemukan, ada pengaruh kebudayaan lain. Ini ada ya? Oh nggak ada. Kemudian perubahan alam, dinamika demografi, ya dan sebagainya ya. Ada lagi nggak Pak? Ada banyak lagi ya yang mempengaruhi. Itu cuman ada salah satu dari sekian banyak pengaruh yang mempengaruhi kita berubah gitu ya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita akan membagi ke dalam kelompok, di mana kelompok ini terdiri dari 4 atau 5 orang aja ya, 5 orang setiap kelompok. Bisa ya? Bisa. Oke, teman-teman, kita lihat dulu apa yang harus teman-teman kerjakan adalah menjawab ini nih pertanyaan ini gitu. Pernah nggak mengalami perubahan sosial, merasakan aja sesuatu yang berbeda dari kondisi yang sebelumnya? Nah, apa? Kenangan. Ya, kenangan juga berubah ya. Nah, dulu punya pacar, sekarang sudah jadi mantan gitu. Ya, perasaan kita berubah. Dulu mah sayang, sekarang menjadi musuh. Tapi bukan itu perubahan sosial bukannya? Nah, akibat pergaulan perubahan pribadi ya. Yang umum-umum aja yang dirasakan oleh banyak orang. Ya, kira-kira apa? Beda circle. Saya circle SMP, circle SMA. Jadi beda sekolah, beda circle. Boleh. Oh, bisa. Gini aja deh, dari masa ke masa. Misalnya baju, fashion tuh ganti-ganti ya? Iya. Ada yang dulu jilbabnya itu jipon, ingat? Ya, jilbabnya tuh jipon. Dulu terus zaman saya itu jilbabnya segini-segini gitu ya, ke depan. Gitu. Itu bisa kita bahas nggak? Bisa ya, karena fashion adalah bagian daripada ini perubahan sosial, bagian daripada kehidupan manusia. Kendaraan boleh nggak? Boleh. Pertanian dulu pakainya kerbau. Nah, sapi nggak dipakai narik. Dulu dipakai dulu pakainya kerbau, sekarang traktor. Ya. Kendaraan, misalnya dulu transportasi itu angkot, beca, sekarang ojol ya. Pasar sekarang apa aja bisa lah sekarang ya secara online. Kemudian dulu kalau pacaran harus kemana?
Salah. Harus ngapel ke rumahnya, ya. Harus datang ke rumahnya, ketemu orang tua. Sekarang mah bisa video call. Ya. Oh iya, dulu komunikasi memakai surat. Kalian mengalami nggak ya? Nggak ya kayaknya. Saya pernah. Ibu saya tinggalnya jauh di Pangandaran. Saya itu besar di sini. Jadi kalau saya mau berkomunikasi dengan ibu saya, ngirim surat. Jadi ibu saya ngirimin apa gitu ya, foto-foto gitu. Dia di Pangandaran gitu ya, dikirimin. Ibu saya pulang ke sini, suratnya belum sampai. Jadi udah di sini baru sampai. Jadi saking lamanya. Sekarang mah real time ya. Kita bicara apa sama dengan apa yang ia dengarkan sekarang gitu ya. Lebih canggih gitu. Mungkin suatu saat nanti otak kita akan dipasangin chip ya. Kita nggak perlu lagi berbicara ya, tinggal diem aja, orang sudah mengerti gitu apa yang kita pikirkan ya. Lah ya, mau misalnya permainan dulu mah mainnya congklak, nah, luncat tinggi apa ya, lompat tinggi, nah, layangan. Sekarang mah Xbox, PS, Mobile Legend, nah banyak digital. Kemudian ini mau apa? Nanti silahkan. Nah, udah begitu, kita akan buat apa nih? Kita akan membuat perbandingan kondisi masa lalu dengan sekarang ya. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Di bagaimana kan Pak? Dibuat dalam bentuk infografis. Apa itu infografis? Informasi yang terdapat gambar. Pernah bikin? Pernah waktu gelar karya ya. Gitu ya. Waktu gelar karya kan bikin ya. Cuma dalam bentuk digital. Nih contoh, ini yang buat bukan saya ya. Ini dia membandingkan banyak, kalian cukup 2 aja. Dia membandingkan sifat umum dari generasi ke generasi. Artinya nggak semua orang kayak gini. Tetapi secara umum seperti ini. Generasi yang lahir tahun 46 dan sampai 64 disebut dengan baby boomer. Dia orangnya berjiwa petualang, optimis, berorientasi kerja, kemudian biasanya anti pemerintah, gitu ya. Orang yang lahir generasi X, ibu saya ya, dia tuh agak individualis. Nih. Nah, ada diem aja. Udah ya. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la.
Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi pekerjaan kita bersama-sama. Nanti kita akan mengomentari, melihat hasil karya teman-teman semua. Dan yang lain, kalau ada pertanyaan terkait hasil pekerjaannya, silahkan bertanya. Silahkan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perubahan sosial. Seperti yang kalian ketahui, perubahan sosial merupakan kondisi yang tidak sama dengan sebelumnya. Nah, kami mengambil tema perubahan sosial mengenai fashion, perubahan fashion. Nah, pada tahun 70-an, gaya fashionnya itu biasanya nyentrik. Warna-warna yang digunakan biasanya warna-warna cerah seperti warna kuning, merah, dan dipadu-padakan. Jadi warnanya itu gak matching gitu, warnanya itu nabrak-nabrak. Nah, biasanya pada tahun 70-an ini gaya fashionnya itu ekspresif dan biasanya menggunakan celana cutbray. Nah, kalau tahun 80-an ini udah mulai berubah nih gaya fashionnya. Masih nyentrik tapi warnanya tuh udah pada soft gitu, nggak terlalu nabrak, nggak terlalu cerah-cerah gitu, kayak biru terus pink soft gitu. Biasanya mereka juga pakai jeans dan pakai topi, aksesoris banyak gitu kayak gelang dan kalung. Dan pada tahun 90, gaya fashion sudah lebih modern, pakai sweater, outer dengan warna coklat bergaya vintage, biasanya pakai baju overall. Di tahun 2000, gaya fashion menggunakan kemeja, sepatu pantofel, pakai kacamata, ciri khasnya bajunya kotak-kotak. Sekarang kasual pakai baju polos, minim, simple, warna yang kalem. Biasanya gaya fashion dipadukan dengan sneakers dan topi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Baik, jika tidak ada, maka akan kami akhiri presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sekarang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang perubahan sosial, dan di sini kelompok kami mengambil tema tentang tren musik dari masa ke masa. Dimulai dari tahun 1960-an, tren musik yang banyak digandrungi itu ada pop dan rock. Contoh bandnya itu ada The Beatles. Dan di tahun 70-an itu genre musik itu masih rock tapi lebih hard. Contoh bandnya itu kayak Queen, lagunya itu kayak I Will Rock You, Bohemian Rhapsody, tahu lah Bohemian Rhapsody? 80-an. Baik, sekarang kita akan lanjutkan di tahun 1980-an. Nah, genre yang paling terkenal di tahun 1980-an itu seperti rock dan metal. Contoh bandnya Metallica, apa? Guns N' Roses. Tahun berapa? Di tahun 1990 ada grunge, Smile Like This Spirit. Contohnya ada band Nirvana. Di tahun 2000-an genrenya tuh pop dan dangdut. Contoh artisnya tuh kayak Justin Bieber. Dangdut siapa ya? Yodra kalau di Indonesia gitu. Kalau tahun 2000-an jadi musiknya tuh lebih soft, terus lebih kalem juga gitu. Ada pertanyaan? Gak ada. Izin bertanya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dari musik-musik tersebut? Terima kasih. Faktor-faktor perubahannya mah beragam ya. Misalkan dari rock ke metal. Dari rock ke metal itu kan perubahannya itu gara-gara ada band yang namanya itu Pink Floyd kan, yang bereksperimen sama rock tapi di temponya dicepetin gitu.
Ya, terus gitulah. Terus kalau pop tuh perubahan itu gara-gara The Beatles juga sih pop itu sama. Kayak dari asalnya itu kan cuma ada rock doang atau enggak blues, jazz gitu. Nah Beatles tuh ngadaptasi rock yang slow gitulah. Kayak I Want to Hold Your Hand. Nah di situ muncul apa sih tren-tren musik pop gitu. Kasih gitu aja lah. Nah, jadi intinya tuh faktor dari si perubahan genre musiknya itu adalah adanya penemuan baru gitu, ada eksperimen gitu dari suatu kelompok yang ingin menciptakan hal yang baru gitu. Setelah dipopulerkan, apakah populer atau tidak seperti itu. Cukup. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Infografik yang teman-teman buat itu luar biasa keren, bagus banget. Ya. Tugasnya sekarang tinggal di post di media sosial, biar orang lain membaca juga hasil infografik yang tadi, agar orang lain juga menambah pengetahuannya gitu ya. Serta kalian tuh bisa juga memamerkan pekerjaan-pekerjaan hebat kalian gitu ya. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada siapa ya? Kepada Lintang, gitu ya. Kepada Lintang untuk memberikan kesan-kesannya tentang pembelajaran hari ini. Baik, Lintang silahkan. Oke, jadi kesan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini tentang perubahan sosial, tentang faktor yang mendorong perubahan sosial, lalu tentang contoh-contoh perubahan sosial yang ada di lingkungan itu lebih ke kita semua menyadari ya bahwa masa ke masa itu terus berjalan dan di antaranya tuh pasti banyak banget perubahan yang bakal terjadi gitu. Nah, di sana kita harus bisa untuk mempersiapkan diri untuk beradaptasi, lalu untuk bisa menyeimbangkan gitu dengan diri kita sendiri dan juga lingkungan. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Lintang ya. Sekarang kepada Irna. Mau? Enggak. Ya, terima kasih. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian ya. Tugasnya adalah untuk mengukur pelaksanaan pembelajaran hari ini. Nanti kalian teman-teman silahkan isi Google Form yang akan saya kirim ke grup kelas ini gitu ya. Nanti isi saja terkait dengan pelaksanaan pembelajaran hari ini. Terus selain itu, nanti juga kalian coba cari tahu dan cari gali lagi informasi-informasi tentang perubahan sosial, terutama faktor penghambatnya, karena kan belum dibahas tuh, baru faktor pendorongnya saja yang mengakibatkan perubahan sosial. Ada nggak sesuatu yang menghambat seorang berubah? Ada gitu ya. Kayak kita aja, kita kalau ingin berubah nih, awalnya suka bangun siang, pengen bangun pagi. Ada yang menghambat? Ada apa? Ngantuk, malas ya. Nggak ada yang bangunin, kurang semangat, pacar tidak ada, gitu. Nah, itu juga di dalam kehidupan sosial juga ada faktor-faktor penghambatnya ya. Apa saja nanti coba cari ya. Nah, itulah yang akan dipelajari di minggu depan ya, yaitu terkait dengan faktor-faktor penghambat perubahan sosial gitu. Oke. Karena pelaksanaan pembelajaran hari ini selesai, kita bisa rapihkan kembali ruangannya ya. Kalau ada sampah nanti bekas-bekas kertas hasil diskusi kalian, silahkan bereskan lagi. Ya, nanti belajarnya baik lagi ya. Oke, kepada KM-nya Lintang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siap duduk rapi. Siap membaca doa di dalam hati mulai. Selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.